Saudara, ketika seseorang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, maka seluruh hidupnya itu ada di bawah kendali dari Kristus. Pikirannya, hatinya, tingkah lakunya, memang saudara itu tidaklah mudah. Tetapi itulah sebetulnya yang menjadi salib kita, yang harus kita pikul setiap saat, supaya kita menghidupi hidup Kristus itu di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 4. Saya mengajak kita untuk membaca ayat 20 sampai 24. Tema kita pada hari ini adalah manusia baru. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita adalah manusia baru. Kita bukan manusia lama. Kita semua yang telah dibaptis, mengikuti kateksasi, kita mengerti maknanya bahwa ketika kita ditenggelamkan, bersamaan dengan itu menjadi simbol lambang kematian dari manusia lama kita. Dan ketika kita keluar dari air, itu menjadi lambang kita sebagai manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia lama kita sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Manusia baru kita yang harus hidup. Namun problemnya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen tidak betul-betul menjalani hidupnya sebagai manusia baru. Itu problem. Ini adalah Eliadah Maikot. Pada usia 18 tahun, dia lahir dari keluarga Kristen. Dia pergi ke gereja, saudara. Pada usia 18 tahun, singkat cerita ya saudara, ada yang nawarin dia. "Kamu selundupin narkoba ya, ku kasih kamu 300 juta. Anak remaja saudara, 18 tahun. Kira-kira kalau itu ditawarkan ke kita gimana? Singkat cerita ya saudara, dia terima tawaran. Dan ketika dia di bandara saudara, dia memang sempat ragu-ragu. Dia pengen ngelepas itu di toilet. Barang-barangnya ditempel tapi sudah melekat erat di tubuhnya. Dan dia tidak bisa membatalkan itu. Kemudian dia berdoa, "Tuhan Yesus, tolonglah saya supaya saya bisa lolos." Saudara, mungkin kita ketawa dengarnya. Tapi sebetulnya yang dia lakukan itu kita juga lakukan, saudara. Kita melakukan penipuan, kita melakukan kecurangan, kita berdusta, dan kita berdoa, "Tuhan Yesus, buat aku lolos ya, buat aku bebas ya."
Saudara sedih ya. Saudara, itulah realita orang-orang yang KTP-nya itu Kristen, tapi tidak betul-betul menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Akhirnya saudara dia ketangkap, kasihannya. Ketangkapnya di Bangladesh. Dan dia ditahan di sana. Karena dia masih remaja, boleh dibilang 18 tahun. Pada waktu itu banyak majalah Kristen, majalah remaja ya, wawancara dia. Saudara, singkat cerita ya, saudara, tanpa kita sadari kita melakukan hal yang sama. Saudara, itu bukanlah kehidupan yang harus kita jalani. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ini menjadi kewajiban kita sebagai orang Kristen untuk kita menghidupi kehidupan yang Kristus jalani. Apakah Kristus itu pasti juga menyelundupkan narkoba? Apakah Kristus itu pasti juga melakukan kecurangan? Apakah Kristus itu juga sebentar datang ke gereja, sebentar tidak, sebentar berdoa, sebentar tidak, sebentar baca Alkitab, sebentar tidak? Apakah Kristus itu juga menjalani kehidupan yang demikian? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan bagi kita. Supaya kita betul-betul menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika seseorang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, maka seluruh hidupnya itu ada di bawah kendali dari Kristus. Pikirannya, hatinya, tingkah lakunya, memang saudara itu tidaklah mudah. Tetapi itulah sebetulnya yang menjadi salib kita, yang harus kita pikul setiap saat. Supaya kita menghidupi hidup Kristus itu di dalam diri kita. Paulus berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Menjadikan Kristus hidup di dalam diri kita, itulah salib, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Tetapi itulah yang seharusnya kita miliki sebagai orang yang mengaku sebagai Yesus itu sebagai Tuhan. Banyak orang Kristen hanya KTP saja, namun sesungguhnya dirinya tidak takluk kepada Kristus. Saudara, saya mendengar banyak cerita ya. Minggunya datang ke gereja. Tapi waktu jalan-jalan ke kota Malang, mampir juga ke Gunung Kawi. Alasannya apa? Pak, supaya pekerjaan saya ini diberkati. Supaya usaha saya, karir saya ini naik. Tapi minggu setelah itu juga datang ke gereja, saudara. Saudara, sebetulnya kita itu datang ke gereja, sebetulnya kita itu beribadah hanya memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan itu. Nah ini menjadi catatan. J.I. Packer dalam bukunya itu pernah berkata, orang Kristen zaman modern itu kalau datang ke gereja itu seperti mandi air panas. Saudara tentunya pernah ya pergi ke gunung, ke Batu, ke Malang, ke puncak, cari air panas ke Dieng. Terus kita mandi air panas, kan rasanya itu nyaman gitu. Saudara, kata J.I. Packer, kadang kita itu ya ibadah itu hanya cari nyamannya saja. Nyaman bagi keinginan daging kita, nyaman bagi keinginan mata, nyaman bagi keangkuhan hidup kita. Tapi nampaknya itu menyanyi gitu, memuji Tuhan.
tapi sebetulnya hanya mencari kepuasan dirinya sendiri. Saudara, hati-hati, saudara. Hati-hati, kita ini bisa terjebak untuk kita itu menjalani hidup kita itu hidup manusia lama kita. Saudara, ini peristiwa tahun 2014 ya. Dan saya buremkan nama gerejanya, saudara. Ini betul-betul, saya mengikuti perkembangan gereja ini. Ada berita tahun 2004 seperti ini, saudara. Polemik gereja, titik-titik ya. Anak dan ayah saling gugat. Ayahnya ini ngangkat anaknya jadi gembala, saudara. Singkat cerita, entah saya tidak tahu bagaimana, bapaknya membatalkan dia jadi gembala. Bapaknya nuntut anaknya itu bayar uang 51 miliar. Ini berita nasional, saudara. Tahun 2014. Anaknya kemudian menuntut ayahnya, kenapa harus membatalkan jabatan gembala saya? Nampaknya ibadah, saudara, tetapi sebetulnya apa? Yang dikejar itu apa sih? Yang dikejar itu apa mereka itu sebetulnya? Orang berbondong-bondong banyak gitu ya. Wah, sebetulnya yang dikejar itu apa sih mereka itu? Saudara, memang kita harus jujur ya. Terkadang mereka itu hanya keinginan mata, keinginan daging, hanya mencari keangkuhan hidup saja. Nah, heran saudara, KTP kita Kristen, tapi kita juga melakukan hal-hal yang tidak benar. Memang kasus ini sangat sedih ya saudara. Beberapa waktu yang lalu, bapaknya ini meninggal karena COVID. Anaknya yang laki ini tidak datang. Mulai dari meninggalnya sampai pemakamannya tidak ada. Saudara, saya tidak berusaha untuk menghakimi ya. Tetapi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita bisa melihat apakah aku itu sebetulnya juga beribadah itu betul-betul hanya memuaskan hidup duniawiku, atau aku itu mau betul-betul bersekutu dengan kekasihku. Saudara berbicara kekasih. Kenapa saya katakan kekasih? Karena kalau sudah kekasih, saudara, semuanya kita korbankan untuk orang yang kita kasih. Betul nggak, saudara? Kita korbankan keinginan mata kita korbankan keinginan daging kita korbankan keangkuhan kita. Untuk siapa? Untuk kekasih kita. Atau sebaliknya, saudara, kita berelasi dengan Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan daging kita, bukan mengorbankannya. Nah itu saudara, hati-hati. Saudara, apalagi kalau sudah musim tes-tes begitu ya, UMPTN, terus CPNS, terus apa ya, yang lain-lain ya saudara, jasa calo itu kan banyak, apalagi sekarang teknologinya luar biasa. Kita mau jadi jasanya, tapi setelah itu juga kita ibadah, gitu. Tapi kita jadi calonnya. Saudara, jangan, saudara. Sesungguhnya kita ini manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan, betul-betul jangan. Tuhan Yesus pernah digoda oleh iblis. Tuhan Yesus ditawar. Aku akan kasih loh semua kemegahan, kekayaan dunia ini. Seolah-olah dengan bahasa yang sama iblis itu tawarkan kepada kita. Kamu akan lulus loh tes ini. Kamu akan lulus loh semuanya. Kamu akan dapat semua jika kamu sujud menyembah aku. Jika kamu turutin cara-caraku. Saudara, itu menjadi tantangan kita ya. Apakah kita mau nurut? Ataukah sebaliknya aku ini manusia baru. Berat tapi Pak Robi, memang saudara, itulah yang dikatakan dengan salib.
Ketika kita hidup di dalam kebenaran, itulah yang dikatakan dengan salib. Jangan kemudian saudara, salib itu kita katakan, oh kita berbuat dosa, kemudian kita nanggung dosa kita, umpama kita mencuri, ketangkep, terus kita masuk penjara, terus kamu bilang kamu salib itu di penjara. Ya enggak, saudara, itu bukan salib. Itu memang kamu harus tanggung resiko, tanggung jawabmu. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan demikian. Kita telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia. Kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus, kata harus, saudara, menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Selama engkau belum menanggalkan manusia lamamu, saudara, kita tidak akan mengalami proses pembaharuan di dalam roh dan pikiran kita. Kita harus menanggalkan manusia lama itu, dan kita hidup di dalam manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara, ciri-ciri manusia lama ya, saudara, ini. Kalau kita baca ayat 17 sampai 19, ini ciri-ciri. Pikirannya itu sia-sia. Seseorang yang terus-menerus mengejar keduniawian. Jadi pikirannya itu cuma keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, gimana aku bisa dapat, ya. Tanpa mempertimbangkan nilai-nilai spiritual atau dampak pada orang lain. Jadi pakai segala macam cara. Yang kedua cirinya adalah pengertian gelap. Orang yang menolak untuk percaya kepada Allah, meskipun telah melihat bukti-bukti kasih dan kuasanya, karena mereka lebih memilih hidup dalam dosa. Jadi seolah-olah ya setelah mati itu kan urusan nanti. Yang penting sekarang aku itu happy. Padahal kehidupan nanti itu penting. Jauh dari persekutuan dengan Allah karena bodoh dan degil hati, perasaan tumpul, takluk kepada hawa nafsu, dan serakah. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu Saudara. Ini contoh. Beberapa waktu lalu tentu kita dikejutkan dengan sebuah berita seperti ini, saudara. Ya, seseorang dengan profesi tertentu ini diduga melakukan kekerasan seksual. Saudara, apa sih yang sebetulnya ada di dalam pikiran orang ini itu? Ya kan? Betul nggak kira-kira? Dia punya istri. Apa kira-kira yang kenapa saudara itu bisa terjadi? Karena ini, saudara. Karena ini, saudara, sama dengan kita. Kenapa kita itu sampai mengizinkan penipuan, kecurangan? Ya, tidak apa-apa lah. Ya, itu kan dosa kecil. Saudara, semuanya dimulai dari yang kecil-kecil yang kita anggap biasa. Contoh, Yudas Iskariot. Bagaimana Yudas Iskariot itu bisa melakukan dosa seperti itu kepada Tuhan Yesus? Itu dimulai dari yang kecil. Tuhan Yesus bilang apa? Dia itu biasa tidak jujur dalam hal keuangan. Dia biasa tidak jujur dalam hal keuangan. Saudara, saya kira ini juga yang terjadi dengan orang. Dia itu sudah biasa tidak jujur, saudara, sama papahnya. Oh, dari mana kamu? Oh, aku tadi dari gereja, padahal dari diskotik, saudara. Udah biasa gitu loh. Dari yang kecil-kecil, yang kita anggap simpel-simpel gitu ya, saudara. Gaya hidup kamu itu, kamu membenarkan semua dusta, pikiran sia-sia itu biasa. Akhirnya nggak heran, saudara, jatuh
dalam hal seperti ini. Dan saya katakan apa yang terjadi dengan gereja tadi yang saya sebut tadi, saudara, itu cukup menyedihkan ya sebetulnya. Tetapi itu juga dimulai dari hal-hal yang kecil, saya kira. Nah, sebaliknya, Alkitab menjelaskan bagaimana kita manusia baru itu menjalani hidup kita itu. Yang pertama, buang dusta. Berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara, kita belajar untuk tampil apa adanya. Memang tentu apa adanya dalam konteks hikmat ya, bukan sembarangan. Kita ngomong itu bijaksana. Kadang ada orang ngomong apa adanya tapi dusta gitu loh ya. Aku kan apa adanya gitu ya. Tapi bohong-bohong semua gitu. Bukan seperti itu yang dimaksud ya saudara. Nah, ini contoh ya, Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini lihat temennya lagi kasih persembahan buat rumah Tuhan, terus dapat pujian. Dia pengen juga. Akhirnya Ananias Safira itu jual hartanya, kasih juga buat rumah Tuhan. Tapi Ananias dan Safira ini udah sepakat. Kita tahan sebagian ya. Kemudian Petrus tanya kepada Ananias yang pertama kali datang. Ini benar uang seluruh kamu? Ya, betul. Seluruhnya. Petrus berkata, kamu itu dusta. Saudara, pada waktu itu Tuhan tegas ya. Mungkin maksud Tuhan adalah sebagai pembelajaran bagi kita yang hidup zaman sekarang. Langsung mati itu Ananias. Safira datang juga. Ditanya lagi sama Petrus, betul enggak? Ini semua keseluruhan dari penjualan yang kamu persembahkan. Betul. Mati juga. Safira, istrinya, saudara. Sama-sama dusta. Sebetulnya kan enggak ada salahnya dia mau, enggak, sebagian aku tahan. Memang ini sebagian untuk rumah Tuhan. Enggak ada salahnya, saudara. Tapi terkadang kita itu, saudara, kita pikir, ya kecil-kecil, tapi biasanya yang kecil-kecil gitu jadi besar, saudara. Firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi Pak Robi, mana aku bisa sukses kalau aku tidak mengikuti cara-cara dunia? Saudara, saya percaya Tuhan bisa membuat kita sukses tanpa mengikuti cara-cara mereka. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Memang pada awalnya iblis menawarkan kepadamu jalan yang cepat, jalan yang gampang. Tinggal kamu memilih, kamu mau pilih jalan cepat atau jalan salib. Tinggal kamu pilih saja. Saudara, pilihlah jalan yang sempit. Kamu tetap bisa sukses. Saya yakin di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu tetap bisa mendapatkan apa yang kamu doakan. Saya yakin di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi semuanya itu harus ada di dalam kontrol kuasa Tuhan. Semuanya itu pasti Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Dengan cara Tuhan. Bukan cara kita. Cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi pakailah cara-cara Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Manusia baru. Yang kedua itu, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita ini bisa saja marah. Marah itu normal, marah itu wajar, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan itu ingatkan, jangan berbuat dosa. Kalau pemazmur berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Tuhan tahu marah itu adalah bagian natural di dalam diri kita. Tetapi Tuhan itu berkata, jangan berbuat dosa, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang ketiga, manusia baru itu seperti apa yang digambarkan di dalam ayat ini, saudara? Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, jangan kamu kira mencuri itu hanya orang yang tidak punya. Tidak, saudara. Konsep mencuri itu adalah bisa dialami oleh semua orang. Engkau sebagai tuan tanah, sebagai owner sebuah perusahaan, kau juga bisa mencuri hak-hak dari karyawanmu. Kamu curi. Yang seharusnya THR itu adalah hak karyawanmu. Karena berbagai macam hal, alasan ya saudara, kamu bisa tahannya. Sehingga karyawanmu ya tidak punya pilihan lagi, harus terima itu. Saudara, kamu mencuri itu hak karyawanmu, saudara. Yesaya berkata, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman, untuk menghalangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umat. Hak karyawanmu sendiri, hak orang yang kerja sama kamu, itu kamu rebut. Saudara, kamu mencuri. Yakobus pernah berkata, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladang. Saudara, berilah upah sewajarnya, sepatutnya, yang menjadi hak dari karyawan. Itu perintah Tuhan, saudara. Jangan kamu tahan. Jangan kamu cari alasan untuk kamu melakukan keserakahan, saudara. Sekarang yang keempat, bagaimana Alkitab menggambarkan manusia yang baru. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kamu ngomong membuat orang itu sukacita, atau kamu ngomong justru membuat orang itu berantem? Terkadang ya saudara, tanpa kita sadari ya, antar saudara kandung saja bisa berantem ya. Gara-gara apa saudara? Ucapan yang tidak membangun. Si kakaknya bilang sama adiknya, kamu tahu saudaramu itu gini ya. Terus mulai adiknya panas hatinya terhadap saudaranya sendiri. Firman Tuhan berkata apa? Pakai perkataan ini untuk membangun. Saudaramu yang lagi marah sama saudaranya yang lain, kamu pakai bagaimana meredamnya. Dengan mengatakan Kristus mengajar kita harus mengampuni, Kristus mengajar kita harus sabar. Saudara, orang itu dengar itu adem. Tapi kalau kita ngomongnya
Yang kamu katakan itu benar, memang betul. Itu saudara kita itu memang nggak tahu terima kasih sama kita. Betul-betul kita sudah bantu jadi kayak gini-gini. Nah, saudara, api yang kecil itu tadi ya jadi hutan, jadi kebakar. Betul nggak? Hati-hati saudara. Hati-hati dengan lidah. Yakobus berkata, jika ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidah, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Hati-hati saudara, lidah kita. Lidah kita ini bisa membakar hutan yang besar. Dalam pengertian negatif, juga dalam pengertian positif. Pengertian positifnya itu adalah orang yang lagi marah besar, saudara. Tapi ketika kamu ngomong, langsung reda marah, adem. Sama saudaranya sendiri bisa, oh ya dah, nggak apa-apa. Ngerti. Saudara hati-hati. Lidah itu punya efek yang gede banget. Paulus berkata, kerongkongan mereka itu seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Hati-hati. Kamu itu kayak kasih venom gitu ya ke orang ini, ngomong terus ke orang itu kasih venom kamu itu ya. Hati-hati saudara, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Hati-hati saudara. Ciri manusia baru itu bukan kasih venom yang mematikan, tetapi kasih vitamin saudara. Kasih vitamin, bukan kasih venom saudara. Yang kelima, ciri manusia baru adalah jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, apa mendukakan Roh Kudus itu? Singkat cerita ya Bapak Ibu Saudara, mendukakan Roh Kudus itu kamu tahu mana yang benar, kamu sengaja melakukan yang jahat. Itu tidak ada pengampunan, saudara. Kamu tahu yang benar, tapi kamu membiarkan. Izinkan saya cerita ya, pengalaman saya pribadi. Saya juga manusia Bapak Ibu Saudara, saya juga terluka. Satu hari, saya terluka dengan orang ini, seseorang ini. Betul-betul saya terluka. Satu hari kita terlibat di dalam sebuah kepanitiaan yang sama. Nah, gedung yang kita tempati itu adalah tempat yang baru. Tapi saya tahu gedung itu, dan saya tahu di mana lokasinya, di mana tempat rapat itu berada. Nah, kebetulan saya datang ke tempat itu bersamaan dengan orang yang saya anggap melukai hati saya. Saya terluka sebetulnya, betul-betul terluka. Tapi waktu saya turun dari mobil, dia turun dari mobil, saudara, dia arah ke gedung yang lain, saudara, dan itu jaraknya jauh. Saya tahu gedungnya bukan di sana, gedungnya ada di dekat saya. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Saudara, itu pergumulan hati. Dalam hati saya, dia ini tersesat kalau ke sana. Saudara, saya panggil dia. Saya tahu, saya harus melakukan yang benar. Saya bilang, panggil, saya teriak sama dia. Bukan di sana tempatnya. Tempatnya ada di sini. Dia terkejut, saudara. Tapi saya tahu, saya harus melakukan yang benar.
Dalam arti saya harus menunjukkan jalan yang tepat kepada dia. Jangan saya membiarkan dia tersesat. Ya kan? Bagi saudara itu mungkin hal yang simpel ya, tapi bagi saya pribadi itu hal yang luar biasa. Bagi saya untuk menunjukkan jalan kepada dia, itu bagi saya hal yang luar biasa. Kalau bagi saudara hal yang tidak masalah, puji Tuhan. Saudara, kalau kita tahu bagaimana kita melakukan yang benar, tapi kita tidak melakukan, itu sama dengan kita mendukakan Roh Kudus. Tidak ada lagi korban pengampunan dosa. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, ini penting. Memang saudara, terkadang saya secara pribadi saya juga berdoa, Tuhan, sulit bagi saya. Saudara, namanya kepahitan, kegeraman, kemarahan ini ya, fitnah. Kalau kita alami, kita terluka enggak? Terluka, saudara. Kalau kamu bilang kamu enggak terluka, saya bilang sama kamu, bohong. Betul enggak? Bohong, saudara. Semua kita terluka. Semua kita tersakiti. Dan itu sulit tentunya bagi kita, saudara, untuk kita itu ngobatin. Kalau tangan saja, saudara, diberet begini bedar. Betul enggak? Ini enggak kemudian 1 jam sembuh, saudara. Enggak. Butuh waktu. Ini batin kita ini, saudara. Ini enggak mudah, saudara. Segala kepahitan, kegeraman ini dibuang, ini enggak mudah. Ada bekasnya, saudara. Tetapi saya yakin, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Amin. Ada Roh Kudus. Dia diam di dalam hati kita. Dia menolong kita. Untuk kita itu bisa, Roh Kudus itu saya katakan itu bagaikan apa ya? Obat anestasi kali ya. Untuk membantu supaya luka-luka itu cepat sembuh. Sehingga kita itu nggak merasakan lagi lukanya. Padahal itu sakit sebetulnya. Saudara. Roh Kudus itu menolong kita. Jadi saudara kalau sudah mulai gerem, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Saya punya pengalaman unik juga, Bapak Ibu Saudara. Ini badan saya kan besar. Ya, badan saya gede. Saya sebagai manusia, saya juga punya kelemahan, Bapak Ibu. Waktu saya di kampus, di STT ya, teman saya itu benar-benar sangat menggoda saya. Benar-benar sangat menggoda saya. Saudara, singkat cerita, saya itu udah marah, sampai diumbun-umbun gitu. Ya. Udah sampai saya sudah kepikir, saudara, main fisik. Waktu itu saya sudah kepikir main fisik. Tapi luar biasanya, kalau saya sampai main fisik, saudara, pasti saya di kampus saya itu nyontek aja, saudara, ketahuan langsung keluar. Kamu ketahuan dusta masalah beasiswa, jadi seandainya saya terima beasiswa dari gereja A, kemudian gereja B juga kasih beasiswa, tapi saya ngaku ke sekolah saya cuma terima beasiswa dari gereja A saja, begitu ya, kamu bohong. Keluar, saudara. Teman saya itu, kasus teman-teman saya langsung keluar, saudara. Nggak ada, kamu bikin paper ya, saudara. Di kampus saya itu kalau kamu bikin paper,
kemudian paper depannya kamu ganti, ya, walaupun dari kampus lain, terus kamu tulis namamu, ketahuan saudara, tidak ada teguran saudara, langsung dikeluarin. Kamu tuh dusta. Bagaimana kamu bisa jadi hamba Tuhan kalau kamu tuh bohong? Istilahnya begitu. Langsung. Jadi saya tuh pikir ya saudara, kalau saya main fisik sama teman saya ini, karena teman saya ini dorong saya untuk main fisik saudara. Karena dia itu ngaku-ngaku orang karate dulunya, ban hitam. Waduh. Saya bukan ban hitam saya ban apa ya? ban merah kali ya. Tapi saya juga terdorong mau main fisik saudara. Tapi heran saudara. Pada waktu saya sudah berdiri begini, Roh Kudus itu saudara, tiba-tiba kayak es gitu loh ya. Dari kepala itu nyes, langsung dingin, marah itu hilang. Bener itu pengalaman supranatural yang amazing bagi saya itu saudara. Karena apa? Kayak es gitu loh saudara, dingin dari kepala ini ke bawah sampai kaki, hilang sama sekali rasa marah. Saya pikir itulah Roh Kudus. Dia tetap mau saya jadi hamba Tuhan, makanya nggak sampai saya membalas. Saudara itu memang kita bersyukur ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ngalami itu, datang doa, cari Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan lepaskan saya, Tuhan akan tolong kita, saudara. Firman Tuhan berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, akhirnya Eliadah Mekot ini ditahan di Bangladesh dan diputuskan 30 tahun penjara. Namun Tuhan itu penuh dengan kemurahan kepada dia. Dia diekstradisi akhirnya ke Amerika, saudara. Dan pemerintah Amerika memberikan pengampunan kepada dia. Sehingga akhirnya dia bebas. Dan filmnya akhirnya didokumentasikan di dalam film National Geographic. Ya. Saudara bisa lihat sendiri, cari ya. Judulnya filmnya itu kalau diterjemahkan di penjara di luar negeri. Ya. Saudara, dan dia berkata, aku nggak mau lagi ngulangi. Aku bertobat. Saudara, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dan engkau mengidentifikasi dirimu, oh aku ini masih manusia. Saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Dia mau kita itu berbalik kepada dia. Saudara, jika kita jatuh, jangan kita tinggal dalam dosa. Bangkit dan bertobat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau engkau dulu lewat cara-cara yang gak betul, sekarang Tuhan buka jalan untukmu. Engkau ke depan pakai cara-cara yang benar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.